Hey, saya punya kuis yang menantang untukmu. Saya akan menyebutkan suatu situasi ekstrem dan kamu harus mencoba memilih cara yang tepat untuk menghadapinya. Mari kita lihat berapa banyak tips bertahan hidup yang kamu pelajari dari film dan berapa banyak yang sebenarnya sangat konyol untuk dipercaya. Periksalah seberapa hebat hasil jawaban kalian di akhir video. Ini pengalaman pertamamu pergi bertualang ke alam liar. Bagaimana kamu harus mempersiapkan diri menghadapi apapun saat jauh dari peradaban? A. Menonton banyak acara survival. B. Ikut kursus survival. C. Bicara ke orang berpengalaman. Aku mempelajarinya dari acara survival. Sayangnya, kalimat ini cuma ada di film. Nyatanya, bertahan hidup di alam berbeda jauh dengan acara yang kamu tonton. Ingat, selain satu orang yang ada di depan kamera, masih banyak orang yang terlibat di balik layar. Saran dari sana mungkin bagus, tapi ikut kursus khusus akan jauh lebih baik. Sekarang kamu berada di alam liar, cuacanya makin buruk dan sebentar lagi hujan yang dingin turun. Tapi ada sebuah gua di dekatmu dan kamu bisa bersembunyi di sana. Kamu memeriksa ke dalam, gua itu kosong dan bisa kamu tempati. Di mana kamu akan membuat api unggun agar hangat? A. Di dalam gua. B. Di luar gua. C. Di dekat mulut gua. Saat berada di dalam gua, sebaiknya jauhkan api dari sana. Ketika memanas, bebatuan bisa retak dan hancur. Batu bisa runtuh dan melukaimu atau menghalangi jalan. Lupakan mitos, jawabannya B. Kamu tersesat di hutan dan mencari makanan. Kamu tidak tahu cara berburu. Jadi, kamu memilih mencari tanaman atau beri. Bagaimana kamu mengetahui mana yang bisa kamu makan? A. Melihat dan memetik beri yang dimakan hewan. B. Cuma makan yang berwarna merah. C. Jauhi semua beri yang kamu rasa kurang meyakinkan. Tak peduli apa yang dikatakan jagoan di film, jangan makan beri apapun di hutan. Jika hewan dapat mencernanya, bukan berarti kamu juga. Hewan juga memakan lumut, daun, dan daging mentah bersama semua serangga di dalamnya. Kamu mau makan itu juga? Tidak kan? Kamu pasti tahu bahwa menemukan sumber air adalah salah satu prioritas pertama di alam liar. Untungnya, ada danau di dekatmu. Tapi, bagaimana kamu mengolah airnya agar aman diminum? A. Rebus. B. Saring. C. Saring lalu rebus. Biasanya, pemeran di film tak punya waktu tayang yang cukup untuk merebus dan menyaring. Tapi ini wajib. Merebusnya saja tak akan membersihkan air dari potensi elemen berbahaya, dan kalau cuma disaring, kuman dan bakteri di air akan tetap ada. Digigit ular adalah hal yang menakutkan, dan itulah yang baru saja terjadi. Ups, apa yang harus dilakukan kalau kamu atau seseorang tergigit? A. Sayat gigitan dan sedot racunnya. B. Pasang turniket dan tempelkan es di gigitan. C. Jaga orang yang tergigit tetap diam dan cari bantuan profesional. Mencoba menyedot racun seperti di film-film hanya akan membuatnya makin menyebar. Begitu juga dengan es dan turniket. Duduk diam akan membuat racun tetap di tempatnya sambil menunggu bantuan datang. Kamu berjalan menyusuri hutan dan tiba-tiba terdengar geraman panjang bernada rendah. Kamu berbalik dan melihat beruang raksasa. Apa yang akan kamu lakukan? A. Lari. B. Berbaring dan menahan napas. C. Biarkan beruang tahu kamu ada di sana, lalu mundur dengan tenang. Kalau kabur, kamu akan dikira mangsa. Kalau kamu mencoba bersembunyi, pada akhirnya beruang akan bisa menemukanmu. Tapi kemudian dia akan terkejut dan takut. Dan beruang yang terkejut akan sangat merepotkan. Buatlah agar posisimu diketahui dengan jelas dan berikan beruang itu ruang untuk pergi.
maka ia pasti pergi. Setelah pergi puluhan kilometer melewati hari musim dingin bersalju, kamu akhirnya sampai di rumah. Apa hal pertama yang kamu lakukan agar tidak hipotermia? A. Mengenakan pakaian kering dan menyeruput teh panas. B. Melompat ke bak mandi air panas. C. Tetap aktif berolahraga. Dalam kondisi apapun, jangan beralih dari suhu rendah ke sangat tinggi dengan cepat. Dampaknya sangat buruk bagi tubuh. Lakukanlah pemanasan bertahap. Dan bukan dengan beraktivitas, tubuhmu perlu dirawat, bukan kerja ekstra. Sekarang, mari ubah tempatnya. Kamu baru saja terbangun di tengah padang pasir tanpa membawa apapun. Apa hal pertama yang perlu kamu temukan di sini untuk bertahan hidup? A. Makanan. B. Air. C. Tempat berteduh. Meski kamu melihat oasis di kaki langit, jangan terburu-buru ke sana. Tempat berteduh terdekat adalah satu-satunya hal yang kamu butuhkan di awal perjalananmu. Matahari akan terbenam, sehingga pencarian air akan lebih mudah. Ya, kamu masih di padang pasir. Tapi hey, kondisinya lumayan. Kamu bahkan berhasil menemukan air. Tapi, kamu masih perlu mencari tempat yang aman, yang artinya berjalan jauh melewati bukit pasir dengan sebotol air. Bagaimana kamu bertahan? A. Jangan minum air. B. Minum air sebanyak mungkin. C. Mencoba menghemat air sebanyak mungkin untuk nanti. Film pasti akan menyarankanmu menghemat air, tapi kenyataannya tidak begitu. Kalau kurang minum, kamu tak akan sempat menghemat air di bawah matahari yang terik dan kemungkinan mengalami heat stroke. Matahari gurun memang kejam dan kamu tidak melihat sumber air di mana-mana. Hanya saja, ada banyak kaktus di sekitarmu dan dari film, kamu pernah menonton kalau kamu bisa minum darinya. Apa yang akan kamu lakukan? A. Minum dari kaktus apapun dengan melubanginya. B. Hanya makan buah kaktus. C. Hindari semua kaktus. Ini agak rumit, sebab kamu memang bisa memakan buah kaktus setelah dibakar 30 detik. Ini akan menggantikan sedikit air yang hilang dari tubuhmu, tapi tidak akan menyelamatkanmu. Sementara itu, minum dari lubang di kaktus dengan sedotan cuma ada di film, dan hanya satu spesies kaktus yang airnya tidak beracun, dan menemukannya pasti sulit. Jadi, sebaiknya kamu hindari semua kaktus. Sekarang, kamu menjadi penjaga pantai, dan ini adalah hari kerja pertamamu. Bagaimana kamu tahu kalau seseorang membutuhkan bantuan? A. Mereka akan mencipratkan air dan berteriak. B. Seseorang akan menyadarinya dan memberitahumu. C. Kamu harus menyadarinya sendiri. Sayangnya, hanya kewaspadaanmu sendiri yang bisa membantumu. Berbeda dengan di film, orang tidak berteriak saat tenggelam. Dan ada beberapa kasus saat orang yang hanya berjarak 1 meter tidak menyadari temannya dalam bahaya. Sedang ada pesta kapal pesiar dan kamu memutuskan untuk berenang. Kamu agak terbawa suasana dan sadar kalau posisimu sudah lumayan jauh dari kapal, tapi teman-temanmu di kapal meneriakkan sesuatu kepadamu, dan mereka terdengar ketakutan. Kamu berbalik dan melihat sirip bergerak zigzag ke arahmu. Apa yang akan kamu lakukan jika hiu menyerangmu? A. Berteriak. B. Tinju hidungnya. C. Tinju insang atau matanya. Seekor hiu tidak akan gentar meski kamu berteriak, dan kamu tak akan bisa meninju hidungnya. Titik terlemah yang bisa kamu incar adalah insang dan mata. Kini, kamu menjadi polisi yang sedang mengejar penjahat. Kamu yakin ada penjahat yang bersembunyi di gedung tepat di depanmu, dan kamu bisa mendengar ada seseorang sedang berada di dalam yang membutuhkan bantuanmu. Tapi pintunya terkunci. Apa yang akan kamu lakukan? A. Cari linggis. B. Panggil ahli kunci. C. Tembak lubang kuncinya.
Dalam kehidupan nyata, menembak lubang kunci adalah hal konyol karena kemungkinan besar tak akan ada efeknya. Tapi, peluru bisa saja memantul, berbalik, dan membuat lubang baru di tempat yang tidak kamu inginkan. Itu ide terburuk yang pernah ada. Seorang penjahat mengejarmu dan posisinya sudah dekat. Kamu bisa mendengar deru mobil mereka mendekat. Alat transportasi apa yang akan kamu pilih untuk kabur lebih cepat dari mereka di kota? A. Sepeda motor. B. Mobil biasa. C. Mobil balap. Tidak peduli apa yang ditunjukkan di film, mobil balap hanya akan tergelincir di tikungan tajam pertama yang harus kamu lewati di kota untuk menghindari kemacetan. Sementara itu, sepeda motor terlalu berbahaya, sebab lalu lintas tidak dapat diprediksi. Jadi, sebaiknya ambil mobil biasa, hanya saja untuk film, adegan itu kurang sinematik. Jadi, sebaik apa jawabanmu? Kalau hasilnya cuma 5 jawaban benar atau kurang, ya setidaknya kamu hafal betul dan menyukai film yang kamu tonton. Menjauhlah dari alam liar, jangan membuat dirimu kesulitan, dan kamu akan baik-baik saja. Kalau jawaban benarmu 6-10, kamu salah satu orang yang dapat diandalkan dan bisa menyelamatkan orang lain dalam situasi ekstrem mengerikan akibat terinspirasi film. Kamu bisa menjawab 14 pertanyaan dengan benar? Kamu adalah ahli survival? Atau kamu memang tidak mempercayai film Hollywood dan menyelidiki semua aksi film yang pernah kamu lihat? Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka untuk video ini dan bagikan dengan teman. Berikut beberapa video keren lain yang pasti kamu suka. Cukup klik video di salah satu sisi layar, dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.